Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para generasi muda, mahasiswa, orang tua, serta para pendidik yang peduli terhadap perkembangan mengenai game pada saat ini. Senang sekali rasanya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk membahas topik yang sangat relevan di era digital ini. Mengingat jumlah remaja dan anak-anak yang semakin banyak bermain game online dan dampak yang ditimbulkan oleh game tersebut terhadap kesehatan mental dan sosial mereka, izinkan saya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membahas topik yang sangat penting, yaitu dampak positif dan negatif game online terhadap generasi muda. Jika kita dapat melihat lebih dekat, kita dapat melihat bahwa game online kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, bukan hanya sebagai sumber hiburan. Meskipun dari beberapa orang mendapatkan manfaatnya, akan tetapi dari sebagian orang mendapatkan masalah. Salah satunya seperti kecanduan hingga lupa akan waktu. Tanpa kita sadari bahwa generasi muda kini telah terpengaruh oleh game online dalam berbagai cara. Entah itu sebagai sarana untuk hiburan, pengembangan diri, atau pelarian dari stres. Di satu sisi, game ini dapat membantu dalam pengembangan diri dan juga memberikan hiburan yang menyenangkan. Akan tetapi, jika tidak diatur dengan baik, maka akan berdampak negatif, terutama terhadap kesehatan sosial dan juga mental. Untuk kebaikan kesehatan generasi kini dan yang akan datang, mari sama-sama kita pahami untuk kedua aspek ini. Pilihan hiburan yang lebih baik dapat mengurangi rasa kebosanan dan stres. Itu merupakan salah satu manfaat baik dari bermain game online. Selain itu, game online seringkali membutuhkan persiapan, seperti komunikasi dan kerjasama tim. Asosiasi Psikologi Amerika atau yang disingkat APA menemukan bahwa bermain game online secara bertanggung jawab dapat meningkatkan kemampuan secara strategis dan kerjasama tim. Namun, kita tidak boleh mengabaikan kelemahan-kelemahan tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengklasifikasikan bahwa kecanduan bermain game online sebagai gangguan perilaku dalam ICD-11, seperti masalah tidur, stres, kecemasan, isolasi sosial, dan penurunan prestasi akademik yang merupakan efek umum yang sering terjadi. Penelitian ini didukung oleh data dari Asosiasi Psikologi Amerika yang menunjukkan bahwa game online yang dimainkan secara bijak dan sehat dapat memiliki manfaat kooperatif dan strategis. Kesadaran global tentang bahayanya kecanduan game terhadap kesehatan mental mulai muncul pada tahun 2018 ketika WHO memasukkan kecanduan game sebagai gangguan perilaku dalam ICD-11. Selanjutnya, artikel 22 November 2022 dari Kompas.com menjelaskan 5 dampak positif dan negatif game online terhadap anak, yaitu dampak positif yang pertama, memicu bertambahnya aktivitas otak, 2. Melatih sportivitas anak, 3. Menambah pengetahuan baru, 4. Melatih kemampuan anak menyelesaikan masalah, 5. Meningkatkan kreativitas. Selanjutnya, dampak negatif yang pertama yaitu resiko kesehatan mata, 2. Konsentrasi anak menurun, 3. Gangguan motorik, 4. Komunikasi anak bermasalah, 5. Anak dapat lebih menjadi agresif. Kita harus bisa menghindari terhadap kedua aspek ini. Potensinya sebagai sumber hiburan dan keterampilan, serta potensinya sebagai gangguan jika tidak digunakan dengan bijak. Kesadaran dan pengenalan diri sangat penting agar kita bisa menikmati hal-hal yang baik tanpa terjebak dalam hal-hal yang buruk. Kesimpulan pada hari ini, setiap orang memainkan peran penting dalam mengendalikan waktu dan niat mereka. Para generasi muda dapat memperoleh manfaat tanpa terjebak dalam kecanduan atau konsekuensi negatif lainnya jika mereka menetapkan pemantauan diri dan mendapatkan dukungan lingkungan. Semoga para orang tua, pendidik, mahasiswa, dan remaja dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendorong penggunaan game online secara baik dan bertanggung jawab. Mari sama-sama kita kelola waktu bermain dengan bijak dan mendorong penggunaan game online sebagai sarana untuk pengembangan diri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat, inspirasi, dan kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Salam kebajikan, salam sejahtera, sukses untuk kita semua.